Baik. Perkenalkan, nama saya Iqmal Mustamin dari program studi akuntansi syariah. Langsung saja saya akan membahas tentang kebijakan fiskal dan instrumen dalam Islam. Kebijakan dan instrumen fiskal dalam Islam memiliki 4 poin pembahasan. Yang pertama, pengertian dan tujuan kebijakan fiskal. Yang kedua, komponen dan instrumen kebijakan fiskal. Yang ketiga, kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dan masa sahabat. Dan yang keempat adalah kebijakan fiskal pada era modern. Yang pertama, pengertian dan tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam Islam mengacu pada penggunaan pengeluaran dan penerimaan negara, termasuk pajak dan zakat, untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang lebih besar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi, serta mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta memastikan keadilan distribusi kekayaan. Selanjutnya yaitu komponen dan instrumen kebijakan fiskal. Komponen dan instrumen kebijakan fiskal memiliki 2 poin. Yang pertama, penerimaan negara, yang kedua ada pengeluaran negara. Yang pertama, penerimaan negara. 1. Pajak. Meskipun Islam tidak memandang pajak sebagai instrumen utama, pajak bisa diterapkan dengan ketentuan tertentu dalam keadaan darurat atau untuk kepentingan bersama, asalkan tidak memberatkan rakyat. 2. Harta ghanimah. Dalam sejarah Islam, harta yang diperoleh dari perang, ghanimah, atau sumber daya alam tertentu juga dapat digunakan oleh negara untuk kepentingan masyarakat. 3. Hamr. Cukai atau penghasilan dari sumber yang haram, seperti minuman keras atau perjudian, tidak diterima dalam sistem fiskal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perkenalkan, nama saya Iqmal Mustamin dari kelas akuntansi syariah A. Langsung saja. Saya ingin menjelaskan materi tentang kebijakan dan instrumen fiskal dalam Islam. Kebijakan dan instrumen fiskal dalam Islam memiliki 4 poin pembahasan. Yang pertama, pengertian dan tujuan kebijakan fiskal. Yang kedua, komponen dan instrumen kebijakan fiskal. Yang ketiga, kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dan masa sahabat. Dan yang keempat adalah kebijakan fiskal pada era modern. Yang pertama, pengertian dan tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam Islam mengacu pada penggunaan pengeluaran dan penerimaan negara, termasuk pajak dan zakat, untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang lebih besar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi, serta mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta memastikan keadilan distribusi kekayaan. Yang pertama, pengertian dan tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam Islam mengacu pada penggunaan pengeluaran dan penerimaan negara, termasuk pajak dan zakat, untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang lebih besar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi, serta mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta memastikan keadilan distribusi kekayaan. Selanjutnya yaitu komponen dan instrumen kebijakan fiskal. Komponen dan instrumen kebijakan fiskal memiliki 2 poin. Yang pertama, penerimaan negara, yang kedua ada pengeluaran negara. Yang pertama, penerimaan negara. 1. Pajak. Meskipun Islam tidak memandang pajak sebagai instrumen utama, pajak bisa diterapkan dengan ketentuan tertentu dalam keadaan darurat atau untuk kepentingan bersama, asalkan tidak memberatkan rakyat. 2. Harta ghanimah. Dalam sejarah Islam, harta yang diperoleh dari perang, ghanimah, atau sumber daya alam tertentu juga dapat digunakan oleh negara untuk kepentingan masyarakat. 3. Hamr.
Cukai atau penghasilan dari sumber yang haram, seperti minuman keras atau perjudian, tidak diterima dalam sistem fiskal Islam. Selanjutnya pengeluaran negara. 1. Belanja untuk kesejahteraan umum. Pemerintah harus mengalokasikan dana untuk memastikan kesejahteraan masyarakat melalui program-program seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. 2. Infrastruktur dan pembangunan. Investasi dalam infrastruktur, seperti jalan, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya, adalah bagian penting dari pengeluaran negara. 3. Perlindungan sosial. Islam mendorong pemerintah untuk memastikan perlindungan bagi yang tidak mampu, baik melalui zakat, wakaf, atau bantuan sosial lainnya. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dan masa sahabat. Selanjutnya yaitu penerimaan negara. 1. Zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat sebagai instrumen utama untuk pendanaan negara. Zakat yang dihimpun dari umat muslim digunakan untuk membantu fakir miskin, memerangi ketidakadilan sosial, serta membiayai kegiatan sosial lainnya. 2. Haraj. Pajak atas tanah yang dipungut dari daerah yang dikuasai oleh negara Islam, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat. 3. Jizyah. Pajak yang dikenakan pada non-muslim yang tinggal di negara Islam, yang digunakan untuk perlindungan dan pengelolaan urusan publik. Selanjutnya pengeluaran negara. 1. Kesejahteraan rakyat. Pengeluaran negara difokuskan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Pemerintah menyediakan bantuan bagi anak yatim, janda, dan orang-orang yang miskin. 2. Infrastruktur dan pembangunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pembangunan masjid, sistem pengairan, dan infrastruktur lainnya yang bermanfaat bagi umat. Selanjutnya poin keempat yaitu kebijakan fiskal di era modern. Di era modern, kebijakan fiskal dalam Islam terus berkembang dan diimplementasikan dalam berbagai sistem ekonomi negara-negara Islam. Kebijakan fiskal ini tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan pemerataan kekayaan. Beberapa instrumen fiskal modern yang digunakan di negara-negara dengan mayoritas muslim antara lain. 1. Zakat sebagai instrumen pembangunan. Banyak negara muslim, seperti Malaysia, Indonesia, dan beberapa negara Timur Tengah, mengoptimalkan zakat sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. 2. Penerapan sistem pajak dengan etika Islam. Beberapa negara juga mencoba mengadopsi sistem pajak yang adil dan tidak memberatkan rakyat, sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan keadilan. 3. Wakaf dan dana sosial. Wakaf digunakan sebagai instrumen untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial di banyak negara muslim. Wakaf berfungsi sebagai endowment fund yang menghasilkan keuntungan jangka panjang untuk masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal dalam Islam tidak hanya mencakup aspek ekonomi tetapi juga aspek moral, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Baik, itulah tadi pembahasan tentang kebijakan dan instrumen fiskal dalam Islam. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dan masa sahabat. Selanjutnya yaitu penerimaan negara. 1. Zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat sebagai instrumen utama untuk pendanaan negara. Zakat yang dihimpun dari umat muslim digunakan untuk membantu fakir miskin, memerangi ketidakadilan sosial, serta membiayai kegiatan sosial lainnya. 2. Haraj. Pajak atas tanah yang dipungut dari daerah yang dikuasai oleh negara Islam, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat. 3. Jizyah. Pajak yang dikenakan pada non-muslim yang tinggal di negara Islam, yang digunakan untuk perlindungan dan pengelolaan urusan publik. Selanjutnya pengeluaran negara. 1. Kesejahteraan rakyat. Pengeluaran negara difokuskan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Pemerintah menyediakan bantuan bagi anak yatim, janda, dan orang-orang yang miskin. 2. Infrastruktur dan pembangunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pembangunan masjid, sistem pengairan, dan infrastruktur lainnya yang bermanfaat bagi umat. Selanjutnya poin keempat yaitu kebijakan fiskal di era modern.
Di era modern, kebijakan fiskal dalam Islam terus berkembang dan diimplementasikan dalam berbagai sistem ekonomi negara-negara Islam. Kebijakan fiskal ini tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan pemerataan kekayaan. Beberapa instrumen fiskal modern yang digunakan di negara-negara dengan mayoritas Muslim antara lain. 1. Zakat sebagai instrumen pembangunan. Banyak negara Muslim, seperti Malaysia, Indonesia, dan beberapa negara Timur Tengah, mengoptimalkan zakat sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. 2. Penerapan sistem pajak dengan etika Islam. Beberapa negara juga mencoba mengadopsi sistem pajak yang adil dan tidak memberatkan rakyat, sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan keadilan. 3. Wakaf dan dana sosial. Wakaf digunakan sebagai instrumen untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial di banyak negara Muslim. Wakaf berfungsi sebagai endowment fund yang menghasilkan keuntungan jangka panjang untuk masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal dalam Islam tidak hanya mencakup aspek ekonomi tetapi juga aspek moral, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Baik, itulah tadi pembahasan tentang kebijakan dan instrumen fiskal dalam Islam. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.